Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sadaqah qal akhbarana Yazid bin Harun an Muhammad ibn Ishaq an Dawud ibn Husain an Ikrimah an Ibn Abbasin qal su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul adiyani ahabbu ilallahi azza wa jal qal al-hanifiyatus samhah. Telah menceritakan kepada kami Sadaqah, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun dari Muhammad bin Ishaq, dari Dawud bin Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa agama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal? Beliau menjawab, Al-Hanifiyatus Samhah. Jadi ini hadisnya dari Ibnu Abbas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa agama yang paling cintai Allah Azza wa Jal. Beliau menjawab Al-Hanifiyatus Samhah. Apa agama yang paling cintai oleh Allah? Maksudnya apa ajaran yang paling cintai oleh Allah, atau apa amalan dalam agama yang paling cintai oleh Allah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Al-Hanifiyatus Samhah. Al-Hanifiyah dari kata Hanif. Hanif artinya berpaling dari syirik, menghadap pada Allah. Nah, artinya apa Al-Hanifiyah ini? Maksudnya ini ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi ajaran Nabi Ibrahim disebut Al-Hanifiyah. Makanya dalam Al-Quran, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Nah, inilah agama yang dicintai oleh Allah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, berpaling dari syirik. Dan as-samhah, ada tambahan as-samhah artinya mudah, artinya tidak memberatkan diri, ya, tidak memberatkan diri. Maksudnya apa tidak memberatkan diri? Artinya kan ada ajaran umat terdahulu bertingkat-tingkat. Jadi gini, ajaran umat terdahulu itu tidak satu begini. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, yang paling dicintai oleh Allah justru yang mudah. Yang berat-berat tidak. Semuanya cintai Allah. Semua syariat umat terdahulu ini cintai oleh Allah. Karena Allah yang nurunkan. Tapi yang paling cintai, yang paling mudah. Itu loh. Jelas Bapak ya? Jadi sekali lagi, syariat Nabi ditanya tentang apa agama yang paling cintai oleh Allah. Maksudnya apa syariat? Nah, lebih enaknya syariat. Apa syariat yang paling cintai oleh Allah? Maka jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Hanifiyah, syariatnya Nabi Ibrahim yang samhah. Samhah itu mudah, tidak sulit, tidak memberatkan diri. Nah, ini makna hadis tersebut. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya pertama, penetapan sifat cinta bagi Allah. Allah itu memiliki sifat cinta sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, dan cinta Allah tidak sama dengan cinta manusia atau makhluknya. Jadi ketika kita menetapkan Allah punya sifat cinta, jangan bayangkan sifat cinta Allah sama seperti sifat cinta manusia. Sifat cinta manusia mengandung kelemahan dan kekurangan, sedangkan sifat cinta Allah tidak mengandung kelemahan dan kekurangan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, syariat yang dicintai oleh Allah adalah syariatnya Nabi Ibrahim, yaitu syariat yang hanif, lurus, berpaling dari syirik, dan mudah Bapak ya, tidak berat. Nah, ini anjuran bagi kita untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Nabi Muhammad mengikuti syariat Nabi
Ibrahim. Banyak contohnya, di antaranya apa? Sunat, haji, dan semacamnya. Maka kita tinggal ikuti syariat Nabi kita, berarti kita pun udah dianggap mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Cukup ikuti, tidak perlu kita melampaui atau mengurangi ya. Dan di sini juga terdapat anjuran bahwa Pak, bagi kita untuk bersikap mudah kepada saudara-saudara kita. Samhah, mudah, artinya tidak mempersulit. Maka yang disebutkan dalam hadis, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang mudah dalam hal menjual, membeli, dan menagih hutang. Allah merahmati orang yang bersikap mudah ketika menjual, membeli, dan menagih hutang. Bersikap mudah ketika menjual artinya jelas, kalau ada orang beli, kita sebagai penjual nih, permudahlah si pembeli, jangan dipersulit ya, jangan dipermainkan harganya sehingga pembeli sulit. Ini kalau kita penjual. Nah, kalau kita pembeli sama juga ya, hendaknya mempermudah, jangan mempersulit penjual. Nah, begitu pula ketika menagih hutang ya, permudah, jangan mempersulit. Nah, artinya kita dianjurkan bersikap toleran, mempermudah orang lain supaya kita pun dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.